Ulama itu bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana?" Lalu baginda Nabi menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, di tengah-tengah invasi Israel ke Palestina, terjadi beberapa kejadian ajaib yang dialami oleh para pejuang Palestina. Tentara Israel terus melancarkan serangan militernya ke Palestina, terutama ke wilayah Gaza. Kota ini sudah berkali-kali dibombardir Israel hingga menewaskan ribuan warga Palestina. Tercatat 3.300 warga Palestina kehilangan nyawa dan sekitar 13.000 orang terluka. Di tengah invasi tentara Israel sejak 2008 silam hingga sekarang, ternyata banyak peristiwa ajaib yang menolong dan membantu para pejuang dan warga Palestina, mulai dari munculnya pasukan berjubah putih hingga roket yang meluncur sendiri ke pasukan Israel. Berikut beberapa peristiwa menakjubkan di Gaza selama perang Palestina-Israel yang dihimpun dari berbagai sumber. Pertama yaitu senjata RPG pejuang Palestina tiba-tiba menembaki tank Israel. Ustadz Abdullah Zaid Abdul Rahman, pemimpin mujahidin di Gaza, berbicara tentang kejadian ini. Dalam suatu pertempuran, seorang pemimpin mujahidin Palestina memerintahkan pejuangnya untuk tidak menyerang tank Israel yang memasuki wilayahnya. Saat itu mereka hanya memiliki 6 senjata RPG. Senjata RPG adalah granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari bahu dengan hulu ledak. Namun, tiba-tiba senjata itu ditembakkan ke tank Israel dan menghancurkannya. Mereka heran mengapa senjata mereka tiba-tiba beraksi dan menembak sasaran. Setelah insiden berakhir, para pejuang menemukan bahwa 6 RPG tidak digunakan. Lalu siapa yang menembak pasukan Israel? Kejadian kedua, tentara berseragam putih di Gaza dalam sebuah program televisi Israel yang mewawancarai tentara Israel. Mereka mengatakan melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih. Pasukan berseragam putih itu membantu mujahidin Palestina. Suatu hari, di penghujung Januari 2009, sekelompok pasukan Israel mengunjungi sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang terletak di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rais, tepat di Jalan Al-Karom. Seluruh anggota keluarga disuruh duduk di dalam ruangan. Seorang anak laki-laki ditanya tentang ciri-ciri pejuang Al-Qassam. Saat ditanya, sebagaimana ditulis situs Filistini Al-Aran merujuk pada kisah Mujahidin Al-Qassam, pria tersebut menjawab jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan pakaian berwarna hitam. Namun, prajurit itu menjadi marah dan memukulinya hingga lelaki malang itu pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, pria itu menjawab setiap kali ditanya apakah pejuang Al-Qassam mengenakan seragam hitam. Akhirnya tentara itu marah dan berkata dengan lantang, "Wahai pembohong, mereka berseragam putih." Keajaiban ketiga, munculnya kekuatan tak dikenal lainnya. Warga Palestina melaporkan peristiwa ajaib lainnya di daerah Multaqo Al-Qassam Brigade Izzuddin Al-Qassam. Mereka menyebutkan adanya kekuatan lain. Tidak dikenal awalnya, sekelompok tentara Israel menghentikan ambulan. Pemimpinnya ditanya apakah dia dari Hamas atau Fatah. Pemimpinnya menjawab, "Saya bukan dari golongan manapun. Saya hanya seorang paramedis." Namun tentara Israel terus bertanya, "Pasukan berpakaian putih di belakang Anda termasuk dalam kelompok manakah?" Pengemudi itu bingung karena tidak melihat siapapun di belakangnya. "Saya tidak tahu." Satu-satunya jawaban yang dia punya. Sejarah kekuatan tak dikenal. Hal serupa juga diungkapkan warga kawasan Tal Islam yang mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, dia melihat beberapa pejuang menangis. "Mengapa kamu menangis?" dia bertanya. "Kami tidak menangis karena kami khawatir terhadap diri kami sendiri atau karena kami takut pada musuh. Kami menangis karena kami tidak berperang." Seorang tentara Israel juga mengatakan kepada Channel 10, "Ada tentara di depan kami yang mengenakan pakaian, berkulit putih dan berjanggut panjang. Kami menembak mereka dengan senjata, tapi mereka tidak mati."
Mereka bertanya, siapa sebenarnya prajurit berseragam putih itu? Apakah pasukan berbaju putih itu adalah para malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Kejadian ajaib yang keempat yaitu ulama Suriah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ada cerita menakjubkan di mana seorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana?" Lalu baginda Nabi menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Masya Allah, sungguh peristiwa luar biasa yang digambarkan oleh Ustadz Abdullah Zaid ketika ia menghabiskan seminggu menjalankan misi kemanusiaan di Gaza. Keajaiban selanjutnya yaitu mujahidin masih hidup meski dibom. Ini adalah kisah seorang dokter di Gaza yang merawat pasien yang terluka parah akibat serangan artileri Israel. Pasien tersebut adalah seorang mujahidin Palestina. Saat dokter menembaki tubuh mujahidin yang ditutupi potongan besi atau baja, peluru yang ditembakkan dari meriam qadarullah, mujahid tetap hidup karena pecahan peluru tidak menembus jantungnya. Setelah diselidiki, terungkap bahwa mujahidin memiliki salinan Quran nomor 039 di dadanya yang dia masukkan ke dalam saku bajunya. Keajaiban yang terakhir yaitu cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Tidak ada yang kebetulan, semuanya kehendak Tuhan, dan kalau Dia mau segala sesuatu bisa terjadi. Beberapa hari yang lalu, tentara Israel gagal memasuki wilayah Palestina di Gaza. Mereka terpaksa menunda penyerangan karena kondisi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Israel. Badai pasir, banjir, dan cuaca buruk menyulitkan pilot dan operator drone Israel untuk mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini mungkin juga merupakan pertolongan Allah kepada Palestina. Selain peristiwa mukjizat di atas, masih banyak mukjizat lain yang mungkin terjadi di Gaza, Palestina, yang belum diketahui publik. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.